Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu desa kecil di pesisir Yaman, hiduplah seorang pemuda nelayan yang sering menjadi buah bibir warga desa. Bukan karena keberanian atau keahliannya di laut, melainkan karena rupa dan nasibnya yang buruk, serta dikenal sebagai pemalas karena gerakannya yang tidak begitu gesit. Pemuda itu memiliki wajah yang jauh dari kata tampan, dan hidup dalam kemiskinan yang pekat. Setiap hari, dia mengarungi lautan dengan harapan mendapatkan ikan yang cukup untuk menghidupi dirinya, namun takdir seringkali tidak berpihak padanya. Desas-desus dan cemoohan menjadi santapan sehari-harinya, membuat hidupnya terasa berat dan penuh dengan penolakan. Dalam hatinya, muncul doa-doa tulus memohon kepada Allah, berharap suatu hari nanti kehidupannya akan berubah dan dia bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini hanya bisa dia impikan. Dalam kesunyian subuh, Azim bangkit dari tidurnya, merasakan kelemahan yang sudah akrab dalam tubuhnya. Setiap urat dan tulangnya terasa seperti memiliki beban berat, sebuah penyakit misterius yang membuatnya cepat lelah, dan hampir tidak ada hari tanpa rasa sakit. Penyakit ini telah menjadi bayang-bayang hitam dalam hidupnya, sering menghalangi langkah dan usahanya dalam mencari nafkah sebagai nelayan. Pagi itu, matahari bersembunyi di balik awan-awan tebal, memberikan udara yang sedikit lebih sejuk dari biasanya di desa pesisir Yaman. Suara ombak pantai mengalun lembut, namun bagi Azim, ombak tersebut lebih seperti ejekan tak berujung. Sebagai seorang nelayan, Azim seringkali menghabiskan waktunya di pantai, meski tak selalu berhasil membawa pulang ikan. "Hei, Azim, berapa banyak ikan yang kau dapatkan hari ini?" "2 ekor. Atau mungkin 3, terdengar suara laki-laki berbadan besar bernama Rashid yang selalu mengejek Azim. Seorang wanita muda yang sedang mencuci pakaian di tepi pantai menoleh, "Kau seharusnya malu, Azim. Siapa yang mau menikah dengan nelayan pemalas seperti kau?" Azim mencoba menahan amarah dan kesedihannya. "Aku berusaha, Maria. Allah sajalah yang tahu betapa kerasnya aku berusaha dan penyakit yang aku bawa ini." Rashid tertawa terbahak-bahak, "Berdoalah lebih keras, mungkin saja Allah akan memberimu keajaiban." Azim memandang laut yang luas, berharap laut itu bisa menenggelamkan rasa malunya. Pernah suatu kali dia memikirkan untuk pergi jauh meninggalkan desa, namun di mana lagi dia bisa pergi? Ini adalah tanah kelahirannya. Malam harinya, setelah kembali dari laut dengan tangan hampir kosong, Azim duduk di bawah langit yang berbintang, berdoa dengan tulus. "Ya Allah, aku tahu aku tak sempurna, namun bukankah Engkau Maha Pengasih dan Penyayang? Tolong berikan aku kesempatan untuk membuktikan kepada mereka semua bahwa aku bukan pemalas. Tolong berikan aku kekuatan melawan penyakitku ini, keberuntungan, dan kasih sayang dari seorang wanita." Sebelum tidur, Azim merasa ada sesuatu yang berbeda dengan malam itu. Seolah-olah langit mendengarkan doanya, dan ada pertanda baik yang akan datang. Namun keesokan harinya, desa mereka dikejutkan dengan peringatan tsunami. Awan mendung menyelimuti langit, ombak menjadi lebih ganas, dan angin bertiup kencang. Warga desa berhamburan mencari tempat yang aman. Rashid berteriak, "Azim, inikah keajaiban yang kau minta dari Allah? Kau bawa bencana kepada kita semua." Azim dengan mata yang penuh ketakutan, memandang laut yang mulai menunjukkan gelombang besar mendekati. Aku tidak tahu, aku hanya meminta kebaikan." Gelombang tsunami menghantam desa dengan kekuatan yang dahsyat, meratakan rumah dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Awan hitam pekat menyelimuti langit, dan jeritan ketakutan mengisi udara. Azim berjuang keras menyelamatkan diri, dan juga berusaha membantu warga desa lainnya. "Ya Allah, lindungilah kami semua," doa Azim dalam hati sambil berjuang melawan ganasnya air. Setelah beberapa jam yang mengerikan, ombak mulai mereda, dan langit sedikit cerah. Azim yang selamat dari amukan alam itu, dengan langkah goyah berjalan menyusuri pantai yang penuh dengan reruntuhan. Sesekali, dia berhenti untuk membantu warga lain, atau sekadar menatap puing-puing dengan tatapan kosong. Pada suatu titik, ketika Azim berjalan di tepi pantai yang sunyi, dia melihat sesuatu yang aneh tergeletak di pasir. Sesosok makhluk yang menyerupai wanita, namun dengan ekor ikan yang indah, sedang terbujur lemah. Rambutnya yang terurai panjang, basah kuyup oleh air laut. Itu adalah Putri Duyung, makhluk yang selama ini hanya dia dengar dalam cerita legenda. Azim mendekat, hatinya dipenuhi dengan rasa kasihan dan kekaguman. Dengan lembut, dia menyentuh bahu Putri Duyung itu. "Hei, kamu tidak apa-apa?" Putri Duyung itu menggerakkan matanya yang besar dan indah, menatap Azim dengan pandangan yang membingungkan.
Dia tidak dapat berbicara, hanya membuat suara lembut yang seperti merdu. Azim mengangguk, "Kau terluka?" "Namaku Azim, aku akan membantumu," kata Azim dengan suara lembut. Dia memberikan senyum hangat kepada Putri Duyung, yang seolah merespon dengan ekspresi wajah yang lebih tenang. Azim mengambil kain yang dia bawa, dan meletakkannya di atas Putri Duyung, berusaha membuatnya hangat. Putri Duyung itu membuat suara yang seperti ucapan terima kasih, matanya bersinar-sinar melihat kebaikan Azim. "Kau tak seperti makhluk yang pernah aku lihat," kata Azim dengan kagum. "Tapi, aku merasa ada ikatan yang kuat denganmu, aku akan menjagamu." Dengan penuh kehati-hatian, Azim membawa Putri Duyung itu ke tempat yang lebih aman, jauh dari pasang surut ombak yang masih ganas. Sebuah perasaan hangat dan kedamaian menyelimuti hati Azim, seolah menjawab semua kebingungan dan kesedihan yang selama ini dia rasakan. Ini adalah awal dari kisah baru dalam hidup Azim, sebuah kisah yang penuh dengan misteri, keajaiban, dan cinta. Hari demi hari berlalu, dan Azim menghabiskan waktunya untuk merawat Putri Duyung yang ditemukannya. Dia memberi nama Safia kepada Putri Duyung itu, yang dalam bahasa Arab berarti suci. Safia, meskipun tak bisa bicara, selalu menunjukkan ekspresi yang mengerti setiap kali Azim berbicara dengannya. Mereka saling berbagi dalam keheningan, sebuah bahasa yang lebih dari sekadar kata-kata. Dengan keberadaan Safia, Azim menjadi lebih gigih dalam mencari ikan, penyakit cepat lelahnya sudah tidak lagi terasa, dan anehnya, dia selalu mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Azim merasa ada perubahan besar dalam hidupnya sejak kehadiran Safia. Orang-orang desa mulai berbicara, beberapa dengan rasa iri dan curiga, namun ada juga yang merasa senang untuk Azim. Suatu hari, saat matahari tenggelam dan langit dipenuhi dengan warna jingga dan ungu, Azim memandangi pantai bersama Safia. "Safia, aku tak tahu mengapa Allah mengirimkanmu kepadaku, tapi aku bersyukur. Aku ingin menikahimu, membuatmu bagian dari hidupku untuk selamanya, karena hanya kaulah yang mendukungku selama ini," ucap Azim dengan penuh perasaan. Safia menatap Azim, matanya berkaca-kaca, dan dengan lembut dia mengangguk, pertanda memberikan jawabannya. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan sederhana. Orang-orang desa berkumpul, meski masih dengan rasa penasaran dan kebingungan. Namun, Azim dan Safia tidak peduli, mereka merasa cukup dengan kehadiran dan berkat yang telah diberikan Allah kepada mereka. "Safia, dengan ini aku menikahimu, semoga Allah memberkati pernikahan kita," ucap Azim saat upacara pernikahan mereka. Safia merespon dengan senyuman manis dan mata yang bersinar, mengiyakan pernikahan tersebut. Malam itu, langit tampak begitu indah dengan bintang-bintang yang bersinar terang, seolah merayakan cinta mereka. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Desas-desus dan iri hati mulai menyebar di antara warga desa. Mereka berbisik, meragukan keberuntungan Azim, dan berbicara tentang pesugihan Putri Duyung. Azim mencoba mengabaikan semua desas-desus itu, dan tetap fokus pada kebahagiaannya dengan Safia. Dia tahu, cobaan ini adalah bagian dari kisah mereka, dan dia harus kuat untuk melindungi Safia dan cinta mereka. Dalam kebahagiaan dan keberkahan yang dirasakan Azim dan Safia, berita tentang kekayaan dan kesuksesan Azim dalam mencari ikan menyebar cepat di antara penduduk desa seberang. Sebaliknya, orang-orang merasa bahwa semenjak kedatangan Safia, mereka menjadi sulit mencari nafkah dan menangkap ikan. Sebenarnya, fenomena ini hanyalah masalah iri hati, di mana ketika hati seseorang merasa iri dengan kesuksesan orang lain, dia sendiri akan mendapat kesulitan dalam usahanya, karena sibuk memata-matai orang lain. Hasil tangkapan ikan mereka masih sama seperti biasa, namun tidak merasakan keberkahan di dalamnya, sehingga merasa berkurang. Tak lama, kerumunan orang mulai berkumpul di sekitar rumah Azim, mata mereka dipenuhi dengan tanda tanya dan kecurigaan. "Azim, beritahu kami, bagaimana kau bisa tiba-tiba menjadi kaya? Apa ini semua karena pesugihan Putri Duyung?" tanya Arsyad penduduk desa seberang dengan nada mencemooh. "Hei Azim, tangkapan ikan kami juga berkurang, ini pasti ulah peliharaanmu itu," kata penduduk yang lain. Azim menatap Arsyad dan orang-orang desa dengan tenang. "Ini semua adalah berkat Allah dan usaha keras, dan keikhlasan adalah kunci bertambahnya rezeki serta keberkahan," jawabnya dengan mantap. Namun desas-desus tetap berlanjut, dan beberapa penduduk desa mulai menunjukkan tanda-tanda tidak ramah, bahkan ada yang mencoba mengintimidasi, bahkan mencuri keberuntungan Azim. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Azim merasa sebuah kegelisahan yang mendalam.
Safia tampak resah, matanya berkaca-kaca, seolah dia merasakan ada yang tidak beres. "Safia, apa kau merasa tidak baik? Apa yang terjadi?" tanya Azim dengan penuh kekhawatiran. Safia merespon dengan ekspresi sedih, memandang Azim dengan penuh kasih sayang. Seperti biasa, dia tidak dapat berbicara, namun Azim merasa seolah-olah Safia ingin mengatakan sesuatu yang penting. "Aku akan selalu melindungimu Safia, kita akan melewati ini bersama," ucap Azim sambil memegang tangan Safia dengan erat. Keesokan harinya, Azim menemukan sebuah teror yang telah ditinggalkan oleh seseorang di depan rumahnya. Ancaman itu mengatakan bahwa mereka akan mengambil dan membunuh Safia jika Safia tidak pergi meninggalkan desa. Dengan hati berat, Azim membuat keputusan sulit. Dia memandang Safia, mata mereka bertemu, dan sebuah perasaan pengertian muncul di antara mereka. "Safia, untuk melindungimu dan untuk mencegah malapetaka, aku harus melepaskanmu kembali ke laut," kata Azim dengan air mata menggenang. Safia tampak terpukul, namun dia mengangguk perlahan, mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan mereka dan menghilangkan perasaan suuzon warga desa. Dengan langkah berat, Azim membawa Safia ke tepi laut. Dia merasa seolah-olah hatinya akan hancur, namun dia tahu ini adalah keputusan yang benar. "Ingatlah Safia, cintaku akan selalu menyertaimu, dimanapun kau berada," bisik Azim pelan, sebelum melepaskan Safia kembali ke pelukan laut. Air mata mengalir, mengiringi perpisahan mereka. Azim berdiri di tepi pantai, menatap lautan sambil merasakan sejuta perasaan bercampur dalam dadanya. Ini adalah pengorbanan terberat dalam hidupnya, namun dia percaya bahwa cinta mereka akan tetap abadi, meski terpisah oleh ruang dan waktu. Azim kembali ke desa dengan hati yang hampa dan berat. Meski kehilangan Safia, dia terus berusaha keras dan mempertahankan keimanan dan kebaikan hatinya. Desas-desus dan ketidakramahan beberapa penduduk desa masih terus berlanjut, namun Azim mencoba untuk tidak terpengaruh dan fokus pada hidupnya. Bertahun-tahun berlalu, dan Azim menjadi tua. Cerita tentang cintanya dengan Safia dan pengorbanan yang telah dia lakukan mulai tersebar dan menjadi sebuah legenda di desa itu. Generasi muda tumbuh dengan mendengarkan kisah Azim dan Safia, kisah cinta yang tragis namun penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Azim dan Safia, meskipun tidak bersama dalam hidup ini, cinta dan pengorbanan mereka menjadi sebuah inspirasi dan hikmah bagi semua orang. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta yang tulus dan pengorbanan dapat melampaui rintangan dan menjadi legenda yang abadi dalam hati dan memori orang-orang. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.